menafkahi diri kalian sendiri itu gimana? Investment itu sebenarnya penting loh. Ready and go, bos. Dan gue juga tahu nih tanggung jawabnya si Nelson sekarang. Dia aja maksudnya dari ngontrak udah bisa dapat rumah, terus udah bisa dapat pekerjaan, udah punya grup, udah punya perusahaan sendiri lah. Kalau gue bilang bisnis, perusahaan sendiri dia ada perusahaan. Nanti kapan-kapan kalau misalkan next time, kalau misalkan ada waktu, kita bisa podcast lagi. Boleh. Tapi oke lah, achievement more or less kalian udah dapet gist-nya seperti apa. Dia udah umur 20 udah kayak gimana gitu. Achievement lu kayak contoh dibilang analisis, bro. Lu kan main di bidang trading ya. Lu main trading apa aja selain forex saham? Forex saham sih sebenarnya gue baru mau terjun. Tapi kalau saham itu kan lebih ke itu safe haven. Jadi safe havennya dalam arti gini. Saham itu lebih low risk dari yang gue mainin sekarang kayak forex dan cryptocurrency. Saham itu kan low risk tapi dia low gain. Jadi istilahnya kalau seandainya gue mau make money buat hidup dari situ, gue minimal punya duit ya lebih banyak gitu loh, jauh lebih banyak. Jadi seenggaknya gue nyari 1% 2% pun gue bisa hidup dari situ. Makanya untuk sekarang ini dan ya dilihat dari umur juga gue masih 20 ya. Harusnya nih kalau Tuhan mengizinkan istilahnya. Ya gue coba yang high risk aja sekalian gitu loh. Belum ada tanggungan sebenarnya, belum banyak. Tanggungan gue ada tapi belum banyak sebanyak empok gue ya yang paling tua gitu loh. Tapi ya mungkin ya sooner or later ya gue mungkin bakal lebih banyak lagi tanggungannya, karena kan secara empok gue itu udah umur 26 sampai ya 26 lah. Nggak mungkin dong dia tinggalnya bareng gue terus sama keluarga gue. Pasti kan nanti ada nikah kan. Otomatis ya nyokap gue tanggung gitu loh. Karena sekarang nyokap pun udah nggak ngajar gitu, karena emang udah umur 50, kasihan lah sebenarnya kalau seandainya masih harus gerak-gerak lagi gitu kan nanti takutnya ngefek ke kesehatannya gitu loh. Jadi ya mungkin sooner or later ya gue tanggungan gue bakal jauh lebih gede dari yang sekarang. Sorry, sebelumnya lu tadi ada mention Engkolo ya? Nah, Engkolo itu kerjanya sama kayak lu main di trading atau? Itu sosok yang gue bilang yang gue look up. Oh, itu engkau lu? Itu engkau gue sendiri. Oh. Karena engkau gue itu, jadi gini, pas bokap gue nggak ada, engkau gue kan masih SMA 2, SMA 3 ya. Tapi kan udah keburu di swasta kan, gak di negeri. Ya dia udah harus cari uang sendiri buat bayar SPP, bayar ujian, apa segala macam. Nah, ya gue salut sama engkau gue bisa ngelewatin itu gitu loh. Awalnya dari ngajarin, mungkin dulu kalau kalian tahu itu dulu yang lagi nge-booming di Jakarta tuh kan modern dance. Iya, modern dance, hip hop, popping dan lain-lainnya. Engkau gue itu lumayan mahir lah di situ. Dia ngumpulin anak-anak sekolah yang mau belajar sama dia, cari duitnya dari situ dulu. Setelah lulus, nah dia baru tuh mulai trial and error lagi, baik lagi. Dia kerja sini nggak cocok, kerja sini nggak cocok. Nah, akhirnya dia terinspirasi dari satu film. Kalau kalian tahu The Pursuit of Happiness. Iya, tahu. Filmnya Will Smith. Iya, tahu. Sama anaknya kan? Iya, dia nonton itu, dia terinspirasi lah, maksudnya berarti baik lagi investment ini bisa bikin make money gitu loh. Apalagi ya gitulah istilahnya, kalau lu hoki ya mungkin make money-nya bisa banyak gitu. Dia coba peruntungan di broker, dia kerja di broker. Awalnya jadi sales gitu. Tapi karena dia itu sebenarnya karakteristiknya itu orangnya lembut halus. Pas didengerin juga enak didengar gitu loh. Pada saat dia jadi sales itu dia lumayan sukses lah istilahnya. Sampai dia punya tim. Dia benar-benar dari scratch nih ya, benar-benar dari dasar. Dia sampai akhirnya punya tim sekitar 50 sampai 60 orang yang kerja di bawah dia. Sorry bro, enggak apa-apa. Itu nanti kita ceritanya. Iya. Biar orang penasaran. Tapi lu udah dapet gist-nya lah seperti itu ya. Yang gue pengen tekan ini sebenarnya sih ke elunya sendiri nih. Di bisnisnya nih lu bergerak. Maksudnya bisnis yang lu sekarang. Kita ngomonginnya bener-bener sekarang ya. Iya. Sekarang itu apa ini? Gue lagi mau mencoba di F&B sih. F&B. F&B. Tapi bukan buka restoran, bukan buka kafe. Penyuplai lah. Iya, gue mau jadi penyuplai. Karena gue kebetulan punya supplier yang harganya bisa bersaing lah dari yang lain. Gue mau coba masukin ke
beberapa tempat gitu loh. Sampai akhirnya ya sustainable, bisa bertahan. Situ sih. Target gue ya. Dan barang ini juga dibilang barang eksklusif lah ya. Barang eksklusif yang maksudnya nggak murah. Tapi nggak mahal buat bagi beberapa orang gitu lah istilahnya. Tapi nggak murah. Ya udah. Menurut lu nih, dari sepengalaman lu yang udah panjang dari awal sampai akhir, kira-kira ada nggak pesan yang pengen lu kasih tau ke orang-orang gitu? Pesan gue ya, mungkin pesan gue itu lebih ditargetkan ke anak-anak muda juga sih, yang karena gue sendiri belum tua kan. Kalau gue target ke anak orang tua, ntar gue dikira kurang ajar. Cuma kan ada beberapa anak-anak muda yang maksudnya nggak ada pengalaman yang kayak lu gitu. Iya, ngerti. Justru itu makanya yang gue mau sampein adalah investment itu sebenarnya penting loh. Ini banyak orang nggak tahu ya. Kalau iklannya Binom Skui, sorry nggak boleh ngomong merek. Jutaan orang tidak menyadari. Kalau investment itu sebenarnya penting, gitu loh. Jadi kalian harus punya mindset itu dimana kalau kalian nanti sendiri, kalian harus menafkahi diri kalian sendiri itu gimana? Ini pasti orang banyak yang nggak kepikiran nih. Kalian kalau seandainya tiba-tiba ada di situasi di mana kalian harus beli sampo, sabun, odol sendiri, itu kalian mampu dengan kondisi ya hidup kalian yang kalian pikir bakal nyaman gitu loh. Karena namanya kejadian buruk gitu loh, bisa terjadi kapan aja. Bener. Gitu loh. Makanya gue mau menyampaikan pesan, apalagi buat kalian-kalian yang masih bernasib baik lah ya. Kalian ada uang, mau uang, kalau ngomong kan mungkin investment kan orang mikir, wah gue harus punya duit gede dulu nih, harus baru bisa investment. Bener. Salah, itu justru salah. Bahkan dari uang 500.000, mungkin dari uang 200.000, 300.000 pun kalian udah bisa memulai coba investment gitu loh. Mungkin emang kalian pertama-tama mungkin ada ngerasain rugi lah. Untung dikit, ruginya gede. Tapi itu lama-kelamaan kalian jadi tahu kesalahan kalian tuh di mana. Apalagi kondisinya Indonesia ya, kita tahu ya, kan bakal inflasi gitu loh. Kalau sekedar kalian nabung di bank doang ya duitnya bakal segitu-segitu aja pertama. Sama ya nanti lama-kelamaan ya nilai dari uang yang kalian tabung ini bakal berkurang lah value-nya. Karena kan barang lama-lama naik inflasi. Makanya investment penting, cari yang bunganya kecil aja juga nggak apa-apa, mulai aja dulu. Kayak Tokopedia ya. Mulai aja dulu. Merek lagi. Lu sebut merek lagi. Dia kerja di Tokped nih. Gitu. Bisa. Nggak apa-apa. Lu bilang katanya lu kan ada pengen invest. Tapi banyak orang mungkin invest, tapi investnya di mana? Investnya di mana ya? Kalau buat yang masih mau gampang-gampang aja nih sebenarnya udah ada kok namanya reksadana. Gua bukan ngejual nih, bukan ngejual. Ya itulah maksudnya ngejual platform bukan. Kalau mau yang gampang, seenggaknya lu reksadana. Walaupun itu sebulan returnnya 1% atau 2% doang. Tapi itu seenggaknya lu nggak bikin duit itu berkurang. 2% lu kali 12 aja udah berapa persen? KPI-nya gitu loh. Ya gitu, maksudnya nggak, kalau reksadana itu bukan kali 12. Reksadana itu per bulan. Bukan anual. Iya, maksudnya karena ditahannya kalau misal tabungannya benar. 1 tahun. Benar. Nah, mulai dari situ dulu. Tapi kalau kalian mau yang langsung high risk, sekarang udah banyak. Apalagi mungkin ini yang gua nggak habis pikir nih sebenarnya. Di luar itu semua orang udah nge-booming banget. Di Indonesia kenapa telat? Apalagi anak muda. Benar. Gak usah jauh-jauh ngomongin cryptocurrency. Mungkin kalian ada beberapa yang tahu kripto, mungkin gak ada yang tahu kripto ya. Isinya dia mau membuat decentralized finance lah. Dimana uang itu tidak dikontrol oleh satu instansi aja. Motivasi, maksudnya itu tujuannya kripto kan? Iya, tujuan kripto. Nah, kalian itu kripto itu bagus buat dipelajarin gitu. Kenapa nggak kalian coba pelajarin? Kalau ngomongin sejarah, apa iya sih kripto bisa ngasihin duit beneran? Bisa kok. Bitcoin pada tahun 2013-2014 itu harganya itu masih murah banget. Masih murah banget. Gue lupa harga exactnya berapa. Seenggaknya lu punya 1 juta, lu bisa belilah tuh Bitcoin. Mungkin dapat 3-4 koin. Pada tahun 2021 sekarang, Bitcoin itu harganya udah 700.
udah sempat nyentuh 700 juta loh satu koin. Bayangin kalau kalian 2014 kalian beli, itu istilahnya udah freedom lah. Iya, benar. Udah freedom buat kalian. Nah itu salah satu contoh aja. Karena baik lagi, kalau seandainya kalian berani main di cryptocurrency, main di stocks dan lain sebagainya, itu kan istilahnya kalian beli masa depan ya. Iya. Mungkin dalam jangka waktu kalian pas pertama kali main sebulan 2 bulan ya nggak bakal ngasilin gimana banget, nggak bakal berasa gimana banget. Cuman mungkin pada saat 5 tahun ke depan aset kalian yang dari kripto dan stocks dan lain sebagainya, maksudnya dengan kondisi kalian beli juga jangan asal beli loh. Belinya jangan, wah ini nih, wah ini bagus nih. Gara-gara orang ngomong aja ya. Iya, ikutin orang ngomong. Iya. Dengan kondisi kalian beli, tapi sebelumnya kalian fundamental analisis dulu. Jadi kalian cari tahu dulu nih fungsi koin ini apa. Nanti dia mau bikin apa. Nanti kalau seandainya ini kepake pun bakal kepake orang banyak nggak? Istilahnya gitu loh. Dan cari yang kalau bisa yang under value gitu loh. Yang harganya masih murah tapi 5 tahun lagi nih. Jadi istilahnya kita beli koin murah. Karena koin ini kan masih dalam bentuk project. Tapi kalau pada saat project itu jadi, udah dipakai lah istilahnya dari ya worldwide istilahnya. Harga koin itu bakal berapa gitu. Bakal tinggi pasti. Ya pasti. Tapi kalian ya baik lagi harus cari tahu dulu ini projectnya bagus atau enggak. Sama ini terpercaya enggak. Jangan beli koin-koin yang istilahnya masih belum jelas lah itu sebenarnya buat apa. Karena kalau mau ngomong gini namanya investment ya semua ada resiko. Iya, benar. Bisa aja tiba-tiba koinnya istilahnya dibawa kabur lah sama ini sama itu. Ya gua nggak bisa sebut sih maksudnya. Iya. Itu tugas kalian lah cari tahu sendiri. Nah sebenarnya bukan tugas kita juga. Lu pun juga ada bikin satu grup, bener gak? Nah ini yang lu ada satu bisnis yang sebenarnya untuk mengajar itu semua, bener gak? Bener. Nanti kalau misalkan pengen kelanjutannya nanti kita masukin aja di kolom bawah atau kira-kira bisnis apa ya? Maksudnya gimana nih? Misalkan orang teman-teman viewer kita nih pengen bisa dibilang belajar dari lu, kita kemana gitu? Kemana maksudnya gimana nih? Ya maksudnya dia cari dulu kayak gimana? Lu kan sebenarnya baik lagi. Kalau grup itu ya sebenarnya itu grup bukan punya gua. Grup bukan punya gua. Karena ya kalau bisa dibilang ilmu gua pun belum sampai selangit-langit gimana lah gitu ya istilahnya. Ilmu gua ya masih sekedar rajin belajar aja gitu loh. Kalau kita ngomongin ilmu, apalagi buat yang jaga technical analysis dan lain sebagainya, itu ya baik lagi yang gue bilang, yang gue look up, engkau gue sendiri gitu loh. Mungkin nanti kalau seandainya mau ngomongin grup buat ikut coba belajar, nanti mungkin tunggu engkau gue aja yang ngomong sendiri biar enak. Oke, boleh. Iya, ya gitulah kurang lebih. Yaudah. Kayaknya itu doang nih. Ngomong-ngomong kalau berarti nextnya nih udah harus kayaknya kita invite engkau untuk ngobrol di podcast. Ya amin lah kalau dia ada waktu ya. Orangnya udah sibuk banget, udah deket presiden ngajak ngobrolnya. Iya. Ya udah bro. Udah oke deh. Thank you ya bro, udah ngobrol-ngobrol sama kita di podcast. Ya udah guys, thank you guys sudah nonton. Semoga kita bermanfaat lah ya ini ya. Yes. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh kasih tahu nanti di next kita invite si Nelson, kita tanyain pertanyaannya. Ready and go, boss.